Ya, dalam kondisi saat ini memang saling curiga itu harus kita jauhkan. Ya kan? Mungkin kalau kita tidak pada posisi kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi kita yang dalam pemulihan ini tidak seperti ini, ya bolehlah kecurigaan itu ada kan gitu ya. Tapi memang begini. Kalau fitnah ya itu ya. Ya. Tapi saya bicara nyata ini nyata. Ya. Jadi saya melihat gini, Ya. nanti akan saya jawab juga. Ya. Siap. Pertama, bahwa memang Ketua Umum Kadin Indonesia juga sudah pernah menyampaikan bahwa memang kondisi ekonomi dunia tidak baik-baik saja dalam hal ini. Ya, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi dunia 2022 yang tadi 3,4 sekarang 2,9. Jadi trennya itu bukan semakin positif tapi semakin negatif. Itu pertama. Yang kedua, bahwa ini kan rentetannya semua adalah pertama bahwa sampai saat ini kan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia itu kan masih dalam proses pemulihan. Akibat 2,5 tahun kita Covid. Ketika kita dalam proses pemulihan ini terjadi perang. Ya, perang Ukraina dengan Rusia. Yang berdampak apa? Berdampak krisis pangan dan krisis energi di Eropa. Dan itu berdampak sampai ke Amerika. Ya kan? Dan saat ini kita lihat ekonomi Amerika juga masih belum pasti. Kemudian juga Jerman sudah krisis. Perdana Menteri Inggris sudah menyatakan tahun depan Inggris akan krisis ekonomi. Jadi artinya memang inilah dampak-dampak yang harus kita rasakan. Kita bagus, pertumbuhan ekonomi kita masih 5,3. Akan tetapi memang ada sektor-sektor tertentu yang terpuruk. Salah satunya adalah sektor daripada padat karya kita. Industri tekstil, garment, alas kaki, kulit dan lain-lain. Dan itu memang trennya sudah kita ramalkan sudah terjadi mulai akhir tahun yang lalu. Sudah ada terjadi PHK dan pengurangan daripada karyawan dalam hal ini. Makanya pada saat itu kita juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini harus diwaspadai supaya jangan terjadi PHK massal dalam hal ini. Maka pemerintah sampai mengeluarkan Permen nomor 5 tahun 2023. Bagaimana supaya industri padat karya kita ini ya untuk menjamin bahwa mereka tidak melakukan PHK massal, tapi diberikan solusi. Ya, katakanlah dari jam kerja, kemudian juga menyangkut gaji tadi itu. Nah, itu diharapkan seperti itu supaya tidak terjadi PHK massal. Karena apa? Sampai saat ini bahwa industri padat karya kita ini 100% masih tergantung dari buyer. Itu masalahnya. Kalau penurunan buyer itu terjadi, ya sudah mau tidak mau berdampak operasional, berdampak kepada tenaga kerja dalam hal ini. Nah, luar negeri dalam hal ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Sumira tadi ya mungkin sementara bisa kita hilangkan dulu sangkaan itu ya dalam hal ini karena gini saya nih walaupun misalnya ya katakanlah dia tutup di sana pindah ke daerah lain belum tentu investornya sama. Belum tentu investornya sama. Gitu bayarnya sama, belum tentu gitu loh. Jadi artinya ginilah, mari kita sama-sama memberikan masukan kepada pemerintah. Bagaimana supaya pemerintah hadir, seperti yang bilang tadi. Ya, ini nggak ada hadir, sekarang nih, gimana nih pemerintah nih? Menyelamatkan tripartit dong ya. Industri padat karya kita ini, karena apa? Dari sisi tenaga kerja mereka merekrut paling banyak. Kemudian juga memberikan dampak juga terhadap pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,3% dalam hal ini. Jadi kita tunggu peran pemerintah apa di sini dalam hal ini gitu loh. Oke, boleh Pak Ristiadi. Ini teman-temannya Pak Sarman, teman-teman Pak Dana. Kita amati nih, berlomba-lomba untuk ekspansi pasar luar negeri. Mereka lupa dengan pasar domestik kita. Pasar domestik kita besar Pak Sarman. Kan tahu 280 juta manusia ini, penduduk Indonesia ini. Nah akhirnya kemudian karena teman-teman pengusaha ini coba ekspansi ke pasar luar ketika lesu, domestik ditinggalkan, barang-barang dari luar seolah dibiarkan. Ini jadi problem. Padahal kalau kemudian pasar domestik ini diamankan, dijaga bersama dengan pemerintah tentunya, kelihatannya PHK massal bisa diminimalisir. Nah ini juga untuk teman-teman Pak Saran juga. Ini yang melakukan itu kan sebenarnya juga teman-teman pengusaha. Baik. Teorinya gini, sebentar Pak, teorinya begini. Ada impor, pasti ada di sini yang pesan. Siapa yang pesan? Pengusaha juga. Kan tidak mungkin kemudian ini nanti bisa di cross check. Pengusaha kebijakan. Gitu. Nah, pengusaha kemudian ini datang. Nah, saya pernah berkomunikasi kenapa kemudian pengusaha melakukan itu. Simpel mereka Mbak. Kami tidak kuat untuk jadi produsen Pak Aris.
Kemudian dia tetap ingin jadi pengusaha, dia tetap punya PO dari buyer, PO-nya dipenuhi, tapi barang dia datangkan dari China. Pekerjanya dia PHK. Tapi tidak membuat barang ya? Tidak membuat barang, yang ditinggal hanya bagian packing sama finishing. Oke, boleh dijawab dong Pak Sarman, apakah sampai harus seperti itu untuk pengusaha survive? Tapi kan tidak boleh sebenarnya, bagaimana? Ya, jadi gini, kalau kita bicara seperti disampaikan oleh Pak Rustandi tadi, kita harus melihat dari masalah yang paling bawah saja. Ya. Pertama ya, bahan baku kita. Oke. Apakah harganya sudah kompetitif? Kan gitu. Ya, saya menyadari ya di mall kita itu banyak sebenarnya baju-baju itu buatan dari sana. Dari sana. Ya betul. Karena apa? Harganya murah. Yang kedua bahan bakunya mungkin juga di sana lebih murah. Kemudian juga harganya kompetitif di pasar dalam hal ini. Tapi sebenarnya menurut hemat saya, disinilah peran pemerintah harus hadir mengantisipasi, memproteksi ini. Iya. Gitu loh dalam hal ini. Ya kan, sehingga apa yang terjadi misalnya ya, jangan sampai misalnya katakanlah baju-baju seragam PNS misalnya itu harus dipesan dari sana. Ini contohnya. Tapi bagaimanapun walaupun harganya lebih mahal, tapi kalau itu berputar dalam negeri dan itu dibeli industri tekstil kita, ini akan hidup. Itu kan sesuatu pikiran kita yang sederhana kan? Ya kan? Apalagi sebentar lagi nih. Ya. Sebentar lagi puluhan juta baju untuk partai politik akan muncul. Atribut kampanye puluhan juta. Dulu masih saya ingat loh. Mereka beli dari baju sekali pakai, Bang. Sekali pakai Itu baju dan sekali 5 pakai tahun. nih. Enggak, ini contohnya Pak. Transaksi kirap. Untuk menyelamatkan sementara kan boleh dong Pak. Ya kan industri tekstil kita ini banyak panjang. Tapi walaupun sekali pakai Pak, ini jumlahnya puluhan juta Pak. Baik. Seluruh partai pasti memesan. Kalau bisa ya pesanlah kepada industri padat karya kita yang ada di Indonesia. Jangan karena murah dari negara orang, lebih mengutamakan di sana, uangnya berputar di sana, mereka yang dapat manfaat. Tapi di sini walaupun katakanlah lebih mahal sedikit, uangnya berputar di sini, industri padat kita hidup, tenaga kerja kita juga akan menikmati. Itu tidak menyelesaikan masalah. Oh Baik. memang betul, tapi Baik. sementara minimal itu sementara ini bisa mengobati. Baik, memang pelik ya masalah ini. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Pak Danang, apa sih yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Tekstil untuk apa ya, supaya buyer dari dalam negeri ini semakin menguat? Apakah nunggu dari pemerintah saja? Dan mereka yang di PHK ini sekarang kabarnya seperti apa? Apakah memang beralih ke sektor informal? Sesaat lagi Indonesia Business Forum.